Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di proses pembelajaran bahasa Inggris oleh Miss Dina Nur Khadijah. Hari ini kita akan membahas tentang passive voice. Adakah dari kalian yang sudah mengetahui tentang passive voice? Oke, mari kita lihat di PowerPoint berikut. Yang pertama ada brainstorming. Ayo coba kita lihat bareng-bareng ya. Active voice yang pertama, Rangga ate watermelon. Kalau diartikan secara bahasa Indonesia, itu artinya Rangga makan semangka. Oke, itu active voice ya. Sedangkan passive voice, watermelon was eaten by Rangga. Semangka dimakan oleh Rangga. Nah, tahu perbedaannya antara active voice dan passive voice? Oke, jadi active voice itu adalah kalimat yang subjeknya melakukan tindakan. Sedangkan passive voice itu adalah kalimat yang dimana subjeknya dikenakan tindakan. Tahu bedanya? Oke, jadi kalau aktif itu subjeknya atau orangnya itu melakukan tindakan. Sedangkan passive voice itu subjeknya dikenai tindakan atau menerima tindakan. Oke, dari sini paham ya? Nah, untuk pembelajaran hari ini kita akan mempelajari tentang apa itu passive voice, passive verb tense, dan how to change active voice into passive voice. Oke, yang pertama, what is passive voice? Passive voice. The passive voice is used when the subject of the sentence receives the action of the verb. Jadi, passive voice itu digunakan ketika subjek atau orangnya dalam kalimat itu menerima aksi dari kata kerja, menerima tindakan dari kata kerja. Nah, kapan kita bisa menggunakan passive voice? Yang pertama, when the door of the action is obvious, unknown, or not important. Jadi, kita bisa menggunakan passive voice itu ketika the door of the action itu adalah pelaku. Pelaku atau subjeknya itu obvious. Obvious itu jelas. Sedangkan unknown itu tidak jelas atau tidak diketahui. Or not important atau tidak penting. Nah, yang kedua, kita bisa menggunakan passive voice untuk membuat statement atau kalimat itu lebih polite. Polite itu sopan atau formal, yaitu to make more polite or formal statement. And then, the third is when the action is more important than the agent. Oke, ketika tindakan itu lebih penting daripada agent. Agent itu adalah subjek. Nah, itu kita bisa menggunakan passive voice. Jadi, bisa diingat ya, the door atau the agent itu adalah subjek di passive voice. The door atau the agent itu adalah panggilan sebutan untuk subjek di passive voice. Sedangkan yang keempat, to put emphasis on the agent, yaitu untuk menonjolkan agentnya atau menonjolkan subjeknya. Lalu, from the passive voice using be plus past participle atau verb 3, if you want an agent, you can add by plus person. Oke. Jadi, rumus untuk passive voice itu menggunakan be. Kalian pasti ingat kan be itu apa saja? Be itu ada yang is, ada am, are, was, were, had, have, has, etc. And past participle. Past participle itu adalah kata kerja yang kategori ketiga. Kata kerja kan ada 3 macam. Ada kata kerja pertama, ada kata kerja kedua, lalu ada kata kerja ketiga. Nah, di passive voice kita menggunakan kata kerja ketiga. Contohnya,
Makan. Makan itu bahasa Inggrisnya eat. Kalau di verb 2-nya itu ate. Nah, di verb 3-nya itu adalah eaten. Oke, paham kan? Jadi rumus umumnya itu menggunakan be plus past participle atau verb 3. Nah, kalau kita mau nambahkan agent atau subjeknya, kita juga bisa. Cukup tambahkan by plus person. Person ini orangnya, person ini subjeknya. Oke ya, get it? Nah, kita bisa lihat di contoh yang pertama. Example. Active. Someone stole my phone. Seseorang mencuri HP-ku. And then when we change into passive voice, it can be like my phone was stolen. HP-ku, handphoneku dicuri. Lalu ada juga yang the classroom hasn't been clean. The classroom hasn't been clean. Itu artinya adalah kelas belum dibersihkan. Sedangkan untuk yang pasif itu you haven't cleaned the classroom. Kamu belum membersihkan kelasnya. Oke, lalu ada active. Anis bought a computer. And then into passive, a computer was bought by Anis. Anis bought a computer, itu artinya Anis membeli sebuah komputer. Sedangkan di pasifnya, a computer atau sebuah komputer dibeli oleh Anis. Ada juga yang a woman was kidnapped yesterday. Seorang perempuan telah diculik kemarin. Nah, itu menonjolkan di mana tindakan itu lebih penting daripada agentnya. Seperti yang dibahas tadi, ketika penggunaan when the action is more important than agent. Oke ya, get it? Oke, sekarang kita akan membahas tentang passive verb tense. Rumusnya ada be plus past participle atau verb 3. Untuk present itu yang di masa sekarang ya. Itu ada present simple, dia penggunaannya pakai am, is, are. Lalu ada present continuous itu yang sedang terjadi. Ada am, is, are, plus being, baru past participle. Lalu ada present perfect pakai has atau have, plus been, baru past participle. Lalu ada juga yang past. Past itu maksudnya di masa lampau. Past simple-nya was atau were, sedangkan past continuous-nya ada was, were, plus being. Lalu past participle-nya ada had plus been. And then for the future itu maksudnya yang di masa depan itu ada sub future simple, kita pakai will be, lalu penambahan participle. Ada juga future perfect, itu pakai will plus have been, baru past participle. Sedangkan ada juga yang pakai going to, am, is, are, plus going to be, baru past participle. Nah, yang terakhir itu juga ada modal. Modal itu ada banyak ya, ada can, could, must. Can, could, must plus be. Ingat ya, can, could, must plus be, baru past participle. Lalu ada juga has to, had to, have to plus be, baru past participle. Gimana sih maksudnya, Miss? Oke, ini ya lebih singkatnya. Present simple. Ingatnya gini, S itu for simple, C itu for continuous, P itu for perfect. Okay, for the example, you can look at this example. Present simple, she delivers the gift. And the passive voice, we change it. The gift is delivered. She delivers the gift, artinya dia mengirimkan hadiah. Sedangkan yang di pasif, hadiah dikirimkan. Oke, paham ya?
Lalu di sini ada exercise, ada latihan. Kalian bisa pause videonya, lalu kalian bisa kerjain ya. Ada 2 ini exercise-nya. Nah, sekarang how to change an active sentence into a passive voice. Jadi, bagaimana cara mengubah active sentence ke passive voice? Oke, yang pertama, the first one, the object becomes the subject. Jadi objek itu dijadikan subjek. Contohnya, Maulidia wrote this book. Maulidia ini adalah subjek, sedangkan wrote ini adalah verb. Lalu this book ini adalah objek. Kita ubah ke objek menjadi subjek. Objeknya tadi kita arahkan ke depan, tulis ke depan. This book was written. Nah, rumusnya, tensesnya berubah karena dia mengikuti sesuai dengan rumus yang sudah kita bahas tadi. Was written by Maulidia. Maulidia itu adalah subjek. Kita ubah menjadi objek. Nah, ada penambahan kata by ya. Kalau kita mau pakai agent atau subjeknya ada penambahan itu, kita pakai by Maulidia. Oke, get it? Yang kedua, change the main verb, the active voice sentence into the passive voice. The tense remains unchanged. And then the subject of the active voice becomes the agent of the passive sentence. It is placed after the past participle and it is preceded by the preposition by. Oke ya. Seperti yang Miss tadi sudah jelaskan, bahwa setelah objek berubah menjadi subjek, rumusnya, tensesnya berubah. Lalu ketika mau menambahkan agent atau the door atau subjek, kita tambahkan kata by setelah past participle atau verb 3 baru orangnya. Oke, Miss kalau mengubah pasif ke aktif gimana? Oke, yang pertama, identify the actual subject. Jadi identifikasi dulu actual subject atau subjeknya itu yang mana. Lalu move the agent, pindahkan subjeknya atau agentnya itu ke bagian subjek. Jadi di bagian awal pada active sentence. Oke, yang ketiga, change the past participle. Past participle tadi kan verb 3 ke tenses atau ke form yang sesuai. Misalnya, pasifnya. Ini kita bahas rumus dulu ya. Bisa dilihat rumusnya. Yang pasif itu awalnya objek plus be plus verb 3 plus by plus subject. Lalu ada aktif itu subjek plus verb according to tense, tergantung tensesnya, plus objek. Contoh, passive. The homework was finished by the student. Pekerjaan rumah diselesaikan oleh siswa. Itu pasifnya. Sedangkan aktifnya kita ubah nih. Objek menjadi subjek. Oke, the student finished the homework. Oke, paham kan penjelasan Miss? Nah, ini dia ada exercise. Ada 2 exercise, kamu bisa stop video ini, lalu kerjain ya. Kalian bisa kirim jawaban kalian di komentar section. Oke, Miss rasa cukup untuk pembelajaran hari ini. Kalau ada yang mau ditanyain, if you have a question from material today, you can write your question in comment section. Okay, Miss akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.